TV Prime. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan, kita akan simak informasi berikut ini. Ini adalah hasil negosiasi tarif Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama ada peningkatan impor komoditas dari Amerika Serikat, komoditas energi, LPG, minyak mentah, dan gasolin, kemudian produk agrikultur, gandum, kedelai, dan bungkil kedelai. Yang kedua, fasilitasi perizinan perusahaan Amerika Serikat di Indonesia. Jadi selain kemudahan perizinan, Indonesia akan membuka opsi menyalurkan insentif untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Yang ketiga, kerjasama sektor mineral. Selain kemudahan perizinan, Indonesia juga akan membuka opsi menyalurkan insentif untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Yang keempat, mempermudah prosedur impor barang dari Amerika Serikat. Indonesia akan buka opsi untuk menyalurkan insentif untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Yang kelima, peningkatan mutu SDM. Kemudian selanjutnya ada layanan keuangan yang menguntungkan Amerika Serikat. Jadi Indonesia akan memperbaiki layanan keuangan agar lebih memberikan manfaat pada Amerika Serikat. Kemudian yang ketujuh, pengenaan tarif yang seimbang, barter tarif yang adil pada 20 produk ekspor unggulan Indonesia ke Amerika Serikat. Indonesia juga akan merespon dokumen non-tarif measures. Selanjutnya yang kedelapan, perbaikan regulasi TKDN. Akan amandemen peraturan mengenai tingkat komponen dalam negeri, inovasi dan insentifnya juga nanti akan dibahas. Kemudian ada deregulasi perdagangan, pembentukan tim Satgas deregulasi, tidak hanya eksklusif untuk Amerika Serikat tetapi berbagai perjanjian termasuk IEU, SIPA, Indonesia European Union Comprehensive Partnership Agreement. Dan yang terakhir, ke-10 penyusunan kerangka kerjasama selama 60 hari. Jadi kedua negara nanti akan menyetujui menuntaskan negosiasi ini dalam kurun waktu 60 hari, ditindaklanjuti hingga 3 pertemuan. Saya langsung ke Bu Santi untuk meminta komentarnya. Ini kalau melihat 10 ini tampaknya memang benar-benar semua in favor untuk Amerika Serikat ya, Bu Santi? Betul, kalau saya lihat ini bukan negosiasi, Mbak. Ini... saya nggak tahu ini apa ya, tapi kalau di negosiasi ini kayaknya tidak pernah ada one sided. Yang Indonesia minta apa? Ini kan bagian yang Amerika minta ya. Negosiasi itu kan give and take ya. Iya. Daftar dari Indonesianya mana, Mbak? Iya. Kan ini bukan negosiasi, ini demand, penuntutan. Iya. Sekarang kalau negosiasi itu kan dua arah ya. Ini kalau yang saya lihat, oke, kita sudah lihat dari Amerika ya, iya. Pihak Amerika. Ada nggak, Mbak, daftarnya yang diminta oleh pihak Indonesia? Sebenarnya sebelum berangkat, Menko Perekonomian sempat juga membocorkan apa saja yang akan menjadi poin-poin negosiasi dari pemerintah Indonesia dan apa kira-kira yang ingin diminta sebagai alternatif untuk kemudian menurunkan tarif dari pemerintah Amerika Serikat. Salah satunya ya TIFA itu ya mungkin Ibu Santi. Tapi memang kita tidak bisa menghadirkan grafisnya saat ini. Oke, ini mungkin beberapa yang saya bisa catat pada waktu itu. Indonesia akan mengajukan revitalisasi perjanjian kerjasama Trade and Investment Framework Agreement. Kemudian ada proposal deregulasi non-tarif measures, meningkatkan impor dan investasi dari Amerika Serikat melalui pembelian migas, tadi juga sudah disebut. Kemudian menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui penurunan bea masuk. Jadi memang rata-rata memang ingin membebaskan impor masuk ke Indonesia dan kemudian kuota juga nanti akan dilonggarkan dan juga soal TKDN. Itu kira-kira yang waktu itu dibawa ke meja perundingan sebelum berangkat. Iya, tapi itu yang Amerika minta kan? Bukan, yang kita bawa, yang kita tawarkan. Yang kita berikan ke Amerika. Tapi apa yang kita dapatkan? Idenya pada waktu itu kan meminta penurunan tarif. Penurunan tarif. Tapi dengan yang kita berikan, dengan ada penurunan tarif, kita tetap berada di posisi kalah. Dirugikan berarti ya? Iya, karena kita menawarkan begitu banyak untuk mendapatkan imbalan yang begitu sedikit. Iya.
kembali lagi Mbak, kita perdagangan dengan Amerika itu 10 maksimal 15%. Kita hilangkan TKDN. Kita kalau misalkan semua yang Amerika minta itu sudah dampaknya saja itu bisa sampai 40% sampai lebih dari 40%. Nah, di sini apakah ada tim analis dari pemerintah yang sudah melakukan cost benefit analysis antara apa yang Amerika minta, apa yang Indonesia bisa berikan, dan cost benefitnya itu seperti apa? Apakah sudah ada dokumen itu? Oke. Belum ada. Itu nah, ini yang kita kan punya banyak ahli-ahli ya di Indonesia gitu ya. Nah, melakukan ini sebenarnya dalam 1 minggu juga bisa. Kalau kita kerjasama dengan semua asosiasi, kita minta data-data, kita coba proses data-data itu, kita melakukan cost benefit. Sebenarnya 1 minggu juga bisa. Tapi kalau saya lihat sebenarnya tidak boleh berangkat sebelum memegang dokumen ini, karena dokumen ini akan menjadi sebuah panduan di mana how much can we give, to what extent, and what can we get, gitu. Kalau saya lihat itu yang dibawa ke sana itu is what can we give. Kita dengan imbal balik kita mendapatkan penurunan tarif, which is cost benefitnya mana? Gitu. Mungkin pemerintah benar bahwa dengan dia memberikan begitu banyak, tarif diturunkan, Indonesia untung. Tapi kan harus ada pembuktiannya, harus ada studinya, harus ada analisanya kan. Nah, itu mana dokumen itu? Baik. Tapi kalau Anda sendiri berarti Bu Santi, posisi Anda seperti apa sebenarnya seharusnya pemerintah dalam proses 60 hari ke depan bernegosiasi dengan Amerika Serikat? Jangan dulu bernegosiasi, bikin dulu cost benefit analysisnya, bikin beberapa skenario 1, 2, 3, kumpulkan expert, jangan kumpulkan orang itu lagi, karena saya lihat di beberapa meeting dia lagi orang itu yang ini. Kan pemerintah ingin mendapatkan opini yang luas kan. Kalau ingin mendapatkan opini yang luas, dibuka seluas-luasnya, jangan hanya orang yang sama lagi yang diundang. Pertama, kedua, tolong bikin task force yang bisa membuat skenario 1, 2, dan 3 seperti apa. Kalau kita kasih semuanya dengan tarif diturunkan, apakah kita dirugikan, apa kita diuntungkan? Skenario 2, kalau kita cuma kasih sedikit, setengahnya, terus kita diturunkan tarif sekian, apakah kita dirugikan, apa diuntungkan? Marilah kita duduk, panggillah semua ahli-ahli itu, expert itu untuk melakukan analisa ini. Kalau sudah ada pengertian yang dalam mengenai analisa ini, ayo baru kita berangkat, baru kita negosiasi, seperti itu Mbak. Bu Santi, tapi kalau hitung-hitungan Anda, bisakah kita seberani itu? Saya rasa di sini bukan soal berani apa enggak. Kenapa kita nggak berani? Kita negara punya identitas sendiri kok. It's not about berani apa enggak. Ini mengenai doing the right things or not. Apakah are we doing the right things or are we just not doing the right thing? 1. Kedua, apakah kita melakukan ini untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia atau kita melakukan ini untuk kepentingan beberapa kelompok? Now that's another question. Are we acting on behalf of the people or are we acting on behalf of something else? Pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas. Saya ke Mas Retma mungkin memberikan komentarnya. Apakah memang pemerintah Indonesia dengan segala hitung-hitungannya bisa kemudian seperti yang dikatakan Ibu Santi bahwa kita bisa menghitung apa kira-kira untung ruginya ketika sedang bernegosiasi sebelum kemudian mengiyakan apa yang jadi permintaan Amerika Serikat? Iya, itu memang hitung-hitungannya juga bukan hal yang sulit gitu ya. Karena kan kita kan udah pasti ekspor ke sana berapa gitu ya. Kita bisa import dari sana berapa. Tinggal ya hitung-hitung aja, kalau 1 poin ini kita kasih, kita dapat penurunan tarif berapa gitu. Karena sebetulnya target mereka kan gampang. Target mereka kalau menurut saya sih jangan lebih banyak, jangan dulu masuk ke wilayah politik ya. Karena target mereka clear, dia pengen nurunin defisit perdagangan. Nah, kalau defisit perdagangan misalkan tadi poin 1 mau beli banyak migas, gasolin, minyak dari Amerika. Itu kan domain pemerintah. Pemerintah bisa import berapa banyak nambah. Kalau pemerintah bisa import dari sana, berapa defisit yang berkurang.
Itu satu poin. Poin kedua terkait dengan tadi yang poin kedua buah-buahan, soybean, Gandum, jagung, kedelai. gandum, kedelai gitu. Kalau di kami bisa kapas gitu ya. Kalau itu, tapi itu kan bukan yang beli bukan pemerintah, yang beli kan swasta. Oke, kalau swasta, gimana caranya swasta mau beli dari Amerika Serikat gitu? Apa ada insentif atau misalkan kalau ada insentif pun kalau kayak tekstil misalkan harus beli kapas dari Amerika Serikat, tapi sekarang barang pasar dalam negerinya dipenuhi oleh barang-barang impor, tetap aja meskipun dikasih insentif dia nggak akan beli banyak kapas lagi dari Amerika Serikat. Jadi ini hal yang bisa dihitung. Jadi kalau sudah bisa dihitung, baru kita bisa bikin rilis kebijakan. Oke, kita mau beli gasolin, minyak sekian. Oh, pemerintah domain, komitmen, kontrak selesai. Poin kedua yang tadi barang-barang agriculture, supaya industri dalam negerinya mau beli dari Amerika Serikat, kita kasih kebijakan A, B, C. Kalau 2 poin itu sudah bisa ngambil 18 miliar sudah bisa ditutupi, ya ngapain juga kita sibuk-sibuk yang lain kan? Sampai buka TKDN, sampai membuka kuota gitu kan, yang nanti akan menambah masalah baru gitu ya. Saya kira memang tinggal 2 per poin saja yang kita bisa, itu sangat-sangat gampang dihitung itu. Kalau Anda membacanya saat ini yang jadi kekhawatiran pemerintah apa sih? Kan seolah-olah memang ada yang ingin sangat dilindungi nih. Ya, yang sangat dilindungi tentu karena komoditi 3 besar itu elektronik yang ekspor kita ke Amerika, terus yang kedua pakaian jadi dari rajut, dan yang ketiga pakaian jadi dari tenun, yang keempat terakhir alas kaki. Nah, ini semuanya padat karya semua nih. Jadi memang pemerintah punya poin bagaimana caranya industri padat karya ini jangan sampai ekspor karena sebulan saja ekspor mereka terganggu, sebulan mereka tidak bisa ekspor, itu pasti PHK. Pasti PHK akan banyak ini. Jadi ini sebenarnya hanya menyelamatkan gelombang PHK besar. Ini hanya menyelamatkan gelombang PHK besar, tapi ya itu tadi jangan sampai kita jor-joran. Kita mau menyelamatkan yang 4 komoditas ekspor, tahu-tahu kita buka semuanya, ya semuanya nanti bakal masuk. Jadi jangan sampai kita mau menyelamatkan 1,2 juta orang, nanti 3 juta orang, 5 juta orang yang malah kena PHK gitu kalau kita jor-joran. Itu yang juga mungkin harusnya masuk dalam cost and benefit ketika menghitung gitu ya, untung rugi apa yang akan terjadi ketika melakukan kebijakan baru. Pak Hasbi, kalau Anda sendiri melihatnya soal, mungkin saya ingin ke Pak Hasbi soal perlindungan hak cipta ya. Kita kan sebenarnya pemerintah itu sudah tidak kurang-kurang ya usahanya, tetapi memang tampaknya memang belum bisa melindungi bagaimana seseorang mempunyai hak cipta di Indonesia itu tidak dilindungi. Bukan tidak dilindungi, tetapi mungkin dia kemudian tidak bisa mempunyai itu solid untuk dia sendiri. Selalu akan ada orang-orang yang mengcopy, dan itu sepertinya memang dianggap sebagai sesuatu yang lazim terjadi di Indonesia. Itu bukan hanya orang-orang lokal, tetapi juga barang-barang luar juga terjadi di Indonesia. Harus seperti apa sebenarnya pemerintah meyakinkan di bagian hak cipta ini, sehingga kemudian Amerika bisa teryakinkan bahwa kita memang melindungi haki? Nah begini Mbak, pelindungan hak cipta itu memang pemerintah kita secara aturan hukum itu sudah bagus. Secara aturan hukum? Secara aturan hukum dan sudah mencukupi dan sudah bagus menurut saya. Nah, pemerintah kita ini memang harus ada beberapa hal itu yang mesti dirapikan, gerakan action ke bawahnya ini. Memang kalau kita lihat hal seperti itu memang dilema juga. Hak cipta ini di Indonesia ini kan deliknya aduan, bukan pemerintah yang mencari di mana ini kesalahan, di mana tidak. Deliknya aduan, mau tidak mau pasal undang-undangnya harus dirubah dulu. Nah, tidak ada masalah seperti itu. Menurut saya hukumnya sudah bagus. Nah, cuma pemerintah ini paling tidak aparat penegak hukumnya, pemerintahnya ini bagaimana turun ke bawah, turun ke masyarakat. Merapikan hal seperti ini. Lagi-lagi kembali ke penegakan hukum. Yang memang saat ini banyak sekali catatannya. Ketika orang kemudian ingin melakukan delik aduan pun dia harus membayar banyak sekali ketika sedang masuk ke pengadilan ya Pak. Jadi apa kira-kira tindakan real dari pemerintah yang bisa kemudian konkret membenahi ini? Pemerintah secara hukum sudah bagus, mental Pak. Mental penegak hukumnya, mental di masyarakatnya. Memang pemerintah kita juga tidak bisa ya
misalnya berapa banyak pengusaha menengah ke bawah yang mereka menjiplak misalnya. Iya. Menjiplak tas bermerek, dijiplak. Itu di ETC semuanya seperti itu kok. Iya. Di Mangga Dua apalagi hampir semuanya. Nah, kalau ini pemerintah bersih tegas membersihkan semua ini, berapa banyak pengangguran? Seperti itu. Kalau yang dialami pemerintah kita ini dilema, Mbak. Begitu juga yang dihadapi oleh penegak hukum. Oke, terakhir saya ke Bu Santi lagi. Bu Santi, ini kan kita ada waktu 60 hari. Bagaimana kira-kira kisi-kisi untuk pemerintah agar tidak terjebak untuk mengikuti dikte dari Amerika Serikat, tetapi juga bisa kemudian bernegosiasi dan mendapatkan hasil yang diinginkan? Mungkin ada 3 langkah ya. Pertama, kita lakukan cost benefit analysis itu. Siapkan 3 skenario. Karena tanpa skenario itu kita tidak bisa negosiasi. Atau kita we don't know what to discuss. Satu. Kedua, kalau memang permintaannya terlalu banyak dan itu memang merugikan Indonesia, saya merasa kita coba pakai diplomasi. Karena kalau negosiasi gagal, biasanya kita coba dengan diplomasi. Diplomasi itu seperti apa, Bu Santi? Diplomasi misalkan ya kurang lebih membahas memberikan non-tangible benefit. Misalkan mendukung agenda Amerika jika terjadi geopolitical tension atau memperlihatkan sebuah persahabatan membawa ranah ini di luar perdagangan. Kan masih ada non-tariff barrier yang lainnya kan? Gitu. Jangan-jangan ini kita memang sudah dilakukan ya Bu Santi, termasuk keinginan untuk menampung 1.000 pengungsi Gaza misalnya, itu adalah bagian dari diplomasi kah? Bisa itu. Tapi kan itu Gaza itu sebelum Trump mengumumkan kalau nggak salah tarif ini kan? Itu termasuk gitu. yang dibawa oleh Menlu ketika menegosiasikan tarif ini. Betul, tapi ada non-tarif barrier lainnya juga yang bisa kita tawarkan. Jadi ini tidak harus selalu, jadi jangan yang non-tangible. Kalau memang semuanya gagal, everything else fails, saya justru melihat ini kesempatan. Dan ini blessing untuk Indonesia. Karena apa? Kalau memang semua ini gagal, ya kalau satu pintu tertutup ya banyak ada pintu lagi lain yang bisa kita buka kan. Baik, kalau memang Amerika bisa bilang make America great again, kita bisa bilang kita make Indonesia strong again. Dan ini kesempatan luas gitu untuk melakukan itu. Baik, Bu Santi, kalau Anda bicara seperti itu, pertanyaan saya selanjutnya adalah sepadankah kemudian kita menanggung gelombang PHK besar-besaran ketika memang itu jawabannya? Ini adalah pil pahit yang kita harus telan untuk sembuh. Kalau seorang sakit, ya, dia harus minum obat pahit, baru dia bisa sembuh. Mungkin ini kesempatannya, dan pada saat kita sembuh, mungkin ini dapat pelajaran yang saya bilang blessing in disguise gitu. Mungkin ini sebuah pelajaran juga untuk kami supaya kami bisa bangkit lebih kuat lagi. Kita bisa bangkit lebih kuat lagi gitu. Oke, kita akan lihat bagaimana atau seperti apa tindakan pemerintah Republik Indonesia dalam bernegosiasi ke depan. Apakah akan didikte oleh pemerintah Amerika Serikat atau justru ini menjadi momen seperti yang Bu Santi katakan, ini momen yang kemudian bisa membuat Indonesia great again. Terima kasih Bu Santi untuk waktunya, dan Pak Hasbi, Pak Mas Redmi, terima kasih untuk waktunya bersama kami NTV Prime. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.